Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Instrumen yang beranggotakan Tika Afrianti, Helvi Airina Nabila, Hana Alifitrianisa, Cut Alfira akan mempresentasikan tentang kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan salah satu teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan distribusi pergerakan yang terjadi di antara fase gerak dan fase diam untuk pemisahan senyawa yang berada pada larutan. Senyawa gas yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom partisi yang merupakan fase diam. Senyawa yang memiliki kesesuaian kepolaran dengan bahan yang berada di dalam fase diam yang diletakkan di dalam kolom partisi akan cenderung bergerak lebih lambat daripada senyawa yang memiliki perbedaan kepolaran dengan bahan yang ada di kolom partisi. Selanjutnya ada jenis kromatografi gas. Jenis kromatografi gas dibagi menjadi dua. Pertama ada kromatografi gas padat dan kromatografi gas cair. Kromatografi gas padat fase gerak berupa gas dan fase diam berupa cairan serta menggunakan prinsip adsorpsi. Partisi komponen cuplikan didasarkan atas fenomena adsorpsi pada permukaan zat padat atau fase diam. Yang kedua, kromatografi gas cair. Fase gerak berupa gas dan fase diam berupa cairan serta menggunakan prinsip kerja partisi. Partisi komponen cuplikan didasarkan atas kelarutan uap komponen bersangkutan pada zat cair atau fase diam. Prinsip kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan teknik pemisahan yang mana solut-solut yang mudah menguap dan stabil terhadap panas bermigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Pada umumnya, solut akan teresolusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya, kecuali ada interaksi khusus antara solut dengan fase diam. Pemisahan pada kromatografi gas didasarkan pada didih suatu senyawa dikurangi semua interaksi yang mungkin terjadi antara solut dengan fase diam. Fase gerak yang berupa gas akan mengelusi solut dari ujung kolom lalu menghantarkannya ke detektor. Penggunaan suhu yang meningkat biasanya pada kisaran 50 sampai 350 derajat Celcius bertujuan untuk menjamin bahwa solut akan menguap dan karenanya akan cepat terelusi. Kegunaan kromatografi gas. Yang pertama, aliran fase gerak gas kecepatannya dapat dikontrol. Yang kedua, pencampuran uap sampel ke dalam aliran fase mobil mudah. Tiga, pemisahan fisik di dalam kolom, jenis, panjang, dan temperaturnya dapat diatur. Yang keempat, banyak macam detektor yang dapat dipakai. Yang kelima, dapat digabungkan dengan instrumen lain. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Helvi. Selanjutnya ada gambar kromatografi dan komponennya. Suatu kromatograf yang baik terdiri dari komponen-komponen penting, yaitu ada regulator tekanan. Tekanan diatur pada sekitar 1-4 atmosfer, sedangkan aliran diatur 1-1000 liter gas per menit. Katup pengatur aliran diatur oleh pengatur berbentuk jarum, terletak pada bagian bawah penunjuk aliran. Sebelum kolom, gas pengemban dialirkan dulu pada suatu silinder berisi molekuler sieve untuk menyaring adanya kontaminasi pengotor. Gas pembawa helium N2H2AR umumnya digunakan, tetapi untuk detektor konduktivitas termal, He lebih disukai karena konduktivitas termalnya yang tinggi. Berikutnya ada sistem injeksi sampel, yaitu sampel diinjeksikan dengan suatu makrosyringe melalui suatu septum karte silikon ke dalam kotak logam yang panas. Kotak logam tersebut dipanaskan dengan pemanas listrik. Banyaknya sampel berkisar antara 0,5 sampai 10 mikroliter. Dan yang selanjutnya ada kolom kromatografi, yaitu terbuat dari tabung yang berbentuk spiral terbuka, baja tahan karat,
Digunakan untuk tabung kolom kromatografi bila bekerja pada temperatur tinggi. Diameter kolom bervariasi dari 1/16 sampai 3/16. Panjang umumnya adalah 2 meter. Dan yang berikutnya ada detektor, yaitu peka terhadap komponen-komponen yang terpisahkan di dalam kolom, serta mengubah kepekaannya menjadi sinyal listrik. Kuat lemahnya sinyal bergantung pada laju aliran massa sampel, dan bukan pada konsentrasi sampel gas penunjang. Rank suatu detektor dinyatakan sebagai sinyal terbesar yang teramati dibagi sinyal terlemah yang masih terdeteksi dan masih memberikan respon yang linear. Detektor harus terletak dekat kolom, baik untuk menghindarkan kondensasi cairan maupun dekomposisi sampel sebelum mencapai detektor. Dan yang selanjutnya ada pencatat sinyal. Akurasi suatu kromatogram pada suatu daerah pembacaan ditentukan oleh pemilihan pencatat sinyalnya. Kadangkala sinyal perlu diperkuat. Respon melewati skala penuh harus 1 detik. Kepekaan perekam adalah 10 mV dan berjangkauan dari 1 sampai 10 mV. Kadangkala mutlak diperlukan penguatan sinyal. Dalam operasi saluran langsung, 2 elektrometer dibangun menjadi satuan sinyal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hana. Contoh analisis dengan kromatografi gas. Ini adalah contoh jurnal penentuan kadar kolesterol dengan metode kromatografi gas. Metode kromatografi yang digunakan ada 2 cara, yaitu cara tradisional dengan derivatisasi dan modern tanpa derivatisasi. Derivatisasi sterol dianalisis dengan detektor flame ionisasi. Pemisahan kromatografi kolesterol tanpa derivatisasi TMS ether sudah diteliti dan didokumentasi akhir-akhir ini karena perkembangan teknologi kromatografi gas kapiler dengan resolusi tinggi. Penentuan kadar kolesterol dengan metode kromatografi gas. Rangkaian seri percobaan yang dipakai untuk memvalidasi metode analisis tersebut. Parameter validasi. Parameter metode analisis terdiri dari A. Selektivitas dan spesifitas. Selektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu metode analisis untuk memberi tanggapan detektor terhadap komponen-komponen kimia secara terpisah, sedangkan spesifitas diartikan sebagai kemampuan suatu metode analisis untuk memberi tanggapan detektor hanya terhadap suatu analisis. B. Kecermatan atau presisi. Kecermatan atau presisi diartikan sebagai perbedaan dari hasil penentuan berulang kali, 2-10 kali, dengan prosedur analisis yang diikuti secara sama. Kecermatan dapat dinyatakan dengan coefficient of verification atau CV dan relative standard deviation sebagai berikut. RSD sama dengan S per X kali 1000 PPT. CV sama dengan S per X kali 100%, di mana S adalah simpangan baku dan X merupakan hasil penentuan rata-rata. Untuk harga RSD kurang dari 20 PPT atau CV kurang dari 2%. Dapat dikatakan metode tersebut memiliki presisi yang bagus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tika. Yang selanjutnya yaitu ketepatan atau akurasi. Ketepatan atau akurasi adalah keterdekatan hasil penentuan metode analisis dengan harga sebenarnya. Indikasi yang paling umum untuk menyatakan high akurasi adalah persen perolehan kembali atau persen recovery yang dinyatakan persen recovery sama dengan XT bagi XI kali 100%. Akurasi dapat juga dinyatakan dalam absolute error atau relative error sebagai berikut. AE sama dengan XI kurangi XT. Atau RE sama dengan XI kurangi XT kali 100%. Di mana XI adalah harga atau kadar rata-rata yang didapat dan XI adalah harga atau kadar yang sebenarnya.
persen atau kadar yang sebenarnya, persen recovery, 80% sampai 120% sudah dikatakan memadai untuk analisis cuplikan biologis atau bioanalisis. Kesimpulannya, metode kromatografi gas merupakan metode sederhana dan mempunyai tingkat keakurasian yang baik untuk penentuan kolesterol dalam makanan. Cara membaca hasil kromatografi gas. GCMS merupakan metode pemisahan senyawa organik yang menggunakan dua metode analisis senyawa, yaitu kromatografi gas untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa untuk menganalisis struktur molekul senyawa analit. Penggunaan kromatografi gas dapat dipadukan dengan spektroskopi massa. Spektroskopi massa adalah suatu metode untuk mendapatkan berat molekul dengan cara mencari perbandingan massa terhadap muatan dari ion yang muatannya diketahui, dengan mengukur jari-jari orbit melingkarnya dalam medan magnetik seragam. Paduan keduanya dapat menghasilkan data yang lebih akurat dalam mengidentifikasikan senyawa yang dilengkapi dengan struktur molekulnya. Hasil detektor pada alat GC atau MS akan direkam sebagai urutan puncak-puncak. Setiap puncak mewakili satu senyawa dalam campuran yang melalui detektor. Sepanjang mengontrol secara hati-hati kondisi dalam kolom, dapat menggunakan waktu retensi untuk membantu mengidentifikasikan senyawa yang tampak tentu saja seseorang lain telah menganalisis senyawa murni dari berbagai senyawa pada kondisi yang sama. Dari hasil GC atau MS, akan didapatkan data waktu retensi kromatogram dengan beberapa puncak senyawa, atau kelipatan terbesar dapat dilihat dari grafik yang paling tinggi. Dari data spektrogram, didapatkan pola fragmentasi dari masing-masing senyawa. Berdasarkan pola fragmentasi dan puncak dasar yang khas, maka struktur dari masing-masing senyawa dapat diketahui. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.